Itu yang susah. Kadang nanti bisa terbenam matahari, lari-lari nanti untuk sholat anunya biasa. Karena ini lebih afdal dilakukan ini. Karena kata para ulama, sholat yang dilakukan dapat 1000 kali lipat pahalanya itu, baik sholat yang dijamak maupun sholat yang ini. Pahalanya itu sama, tetap itu 1000 kali lipat itu. Sayang kalau kita tinggalkan itu. Jadi nggak ada sholat ikhram. Nggak perlu sholat, cukup tahiyatul masjid saja di Bir Ali langsung niat. Insya Allah. Sama dengan orang-orang yang datang habis subuh, belum terbit matahari, habis subuh, itu tidak ada sholat sunat ihramnya. Cukup sholat tahiyatul masjid saja. Oh, tapi bisa ya jadinya untuk pergi umroh tapi nggak pakai sholat sunat. Nah, bisa. Oh, gitu. Bisa. Karena waktu larangan sholat nggak boleh sholat. Ya, namanya sholatnya dia itu lebih dulu lebih dulu sholatnya daripada ihramnya. Itu yang nggak boleh. Artinya nanti kalau kita ngadain umroh kedua, ketiga lagi kita harus menyesuaikan jangan sampai nggak dapat sholat sunat. Oh iya, bisa diatur itu artinya. Iya, bisa diatur. Insyaallah nih. Insyaallah. Insyaallah. Berangkat kita, Bapak Ibu sekalian, menggunakan pakaian ihram ini menuju ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali, mohon maaf, maka kita masuk masjid, langsung sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, langsung kemudian apa niat kita? Niat umrah. Niat apa? Umrah. Bagaimana niat umrah itu? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nah, ini diantara niat haji umroh yang tidak ada khilafnya disuarakan dengan keras. Ya. Labbaik Allahumma umratan. Ini bahasa Arab. Bahasa kita, aku sengaja niat umroh. Coba. Aku sengaja niat umroh Dan aku ihram dengannya. Karena Allah Ta'ala. Setelah niat, baca talbiyah minimal 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ini talbiyah dibaca setelah niat. Lalu kemudian setelah itu maka kita berdoa berangkat naik bus. Di bus kita ulang lagi niatnya untuk menguatkan niat yang tadi. Mungkin ada yang belum niat lupa. Maka kita ulang lagi. Jaga yang tua-tua juga supaya niat. Nah, di sana kita sama-sama niat lagi niat umrah. Insyaallah. Lalu setelah niat itu, niat umroh, berlaku larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram berlaku kepada kita. Setelah niat. Apa larangan ihram itu? Pertama, tidak boleh mencabut bulu. Bulu apa saja. Kepala, hidung, janggot, kumis, bulu tangan, semua bulu tidak boleh dicabut. Ya? Kalau ada orang mencabut bulunya, bulu tangannya atau bulu hidungnya 1 biji, itu kena denda 1 mun. 1 mun. Kurang lebih 3/4 kilo. 3/4 kilo korma. Ya. Kalau dia mencabut 2, berapa jadinya?
2 mud. 1,5 kilo jadinya. Tapi kalau dijabut 3, sekaligus 3, ini 1 ekor kambing. 1 ekor Kambing. atau puasa 3 hari. puasa atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, itu pilihan. Seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Ini hukumannya. Kalau 3 sama dengan memotong kuku. 3 kuku dipotong, tapi beda dia. Kalau di sini dia put 1, nanti sudah jalan berikutnya baru 1, jalan lagi dia baru 1, berapa jadinya? 3. Itu enggak, itu 3 mud itu. Ini yang sekaligus 3 itu yang mengenakan 1 ekor kambing kena. Nah, itu bedanya. Gimana insyaallah? Insyaallah. Hati-hati. Ya. Jadi tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabut bulu, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai cancu atau minyak rambut, tidak boleh. Ya, apa-apa sifatnya yang tarafuh seperti ini, ya. Ya. Dan jangan pakai apa yang merah-merah ini. Gincu, hati-hati, ihram ya. Ihram. Ini mohon maaf jangan pelunggu nanti terlena dengan jamaah-jamaah lain kadang-kadang apa? Merah-merah ya. Ini dia ibadah. Jangan dandan, jangan tarafuh gitu, enggak boleh. Kita menghadap kepada Allah. Allah menuju kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi dengan seperti orang pergi rekreasi atau jangan disamakan. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian termasuk larangan untuk menikah, jadi wali atau jadi pengantin. Jadi pengantin menerima dalam keadaan ihram. Dilarang untuk memburu binatang buruan. Ya, dilarang memburu binatang buruan dalam keadaan ihram. Ini larangan-larangan ihram yang zahir. Larangan-larangan ihram. Untuk perempuan dilarang untuk menutup muka. Cadar. Dalam mazhab Syafi'i. Dilarang untuk cadar. Kemudian untuk laki-laki dilarang menutup kepala. Kesongkok. Larangan-larangan ini terbagi 2 Bapak Ibu. Ada sifatnya menghilangkan, ada sifatnya mendatangkan. Contoh, ini Bapak ini lihat sudah keluar dari masjid, kan gitu ya. Sudah niat umroh keluar. Dagang topi bagus sekali. Aduh, tumben saya lihat topi itu, dia dekat, dia ambil, dia coba. Lupa dia begitu datang teman, ihram buka itu, dibuka. Astagfirullah. Enggak apa-apa. Cukup itu saja, enggak ada sanksinya. Istighfar saja. Iya. Semua yang sifatnya mendatangkan, sifatnya mendatangkan, kalau diberitahukan dibuka, istighfar, sudah sampai di situ saja. Lain menghilangkan. Kalau mencabut bulu apa kan menghilangkan. Ini tidak ada ampun ya. Kalau menghilangkan itu. Baik tidak sengaja juga. Baik tidak sengaja juga dalam mazhab Syafi'i, sengaja tidak sengaja. Bulu mata. Iya. Menghilangkan namanya. Menghilangkan sesuatu. Lain bedanya yang tadi kayak tadi. Ibu kan wajib pakai kaos kaki kan? Harus pakai kaos kaki, wajib pakai kaos kaki. Ingat-ingat ibu. Dan jangan lupa kaos kaki usahakan supaya dibawa banyak. Minimal setengah lusin lah. Ya. Kita yang laki termasuk larangan ihram. Kaos kaki itu termasuk larangan ihram. Ini kadang-kadang sering kita, seperti suatu ketika saya sholat di Babul Fatah, masuk pintu langsung sholat saat Isya. Di samping saya ada jamaah Indonesia, tapi pakai ihram, tapi pakai kaos kaki, karena dia mau tawaf, takut tersentuh nanti sama perempuan kakinya. Pakai kaos kaki. Selesai sholat, assalamualaikum, salam Isya. Saya tanya, Bapak sudah selesai umroh, selesai tahlul? Belum, saya baru datang ini mau tawaf. Tidak boleh pakai kaos kaki, larangan ihram. Oh iya, dia buka.
Istighfar sudah cukup. Tidak kena sanksi, istighfar saja. Karena ini mendatangkan namanya. Mendatangkan. Istighfar sudah. Jadi tidak kena sanksi. Nah, itu yang kemarin yang di NRA, kemarin travel itu kemarin di NRA, setiap orang salah itu dikenakan apa namanya? Sanksi saja ini. Saya jelaskan sama Ustaznya, jangan semua orang keliru ini dikenakan dam terus. Saya bilang ini kalau orang tidak sengaja yang mendatangkan sifat itu tidak kena apa-apa dia, tidak ada sanksinya, istighfar saja dia. Karena kecuali yang menghilang, potong kukunya, kena dia itu istilahnya. Insyaallah. Jadi kaos kaki termasuk larangan untuk kita yang laki. Ya. Kemudian pakai kufazain, sarung tangan. Sarung tangan yang sempurna semuanya larangan untuk ibu-ibu juga. Tapi kalau kaos tangan yang kelihatan lengan ininya maka boleh untuk ibu-ibu. Kita yang laki-laki termasuk larangan ihram juga tidak boleh pakai kaos tangan, termasuk larangan ihram. Ya kadang-kadang ini dingin sekali udah beli kaos pakai. Kalau diberitahukan termasuk larangan ihram dibuka tidak apa-apa. Jadi tidak termasuk sanksi, istighfar saja. Gimana insyaallah? Insyaallah. Ini larangan-larangan ihram yang zahir. Ya, ada larangan-larangan yang batin. Dia tidak ada sanksi tapi sangat menentukan sekali nilai daripada ibadah yang kita lakukan. Yaitu apa? Penglihatan kita, pendengaran kita, dan pembicaraan kita. Jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga pembicaraan. Ini tidak ada sanksinya tapi sangat menentukan. Ya, kadang mohon maaf dalam keadaan ihram apa atau bicara, ghibah apa dan sebagainya, hati-hati. Jadi kalau ada di antara kita yang lupa seperti ini, cukup diingatkan dengan ingat-ingat ihram. Ingat-ingat ihram. Tidak perlulah bahasa banyak-banyak. Ingat-ingat ihram. Cukup untuk mengingatkan saudara kita yang lupa dalam keadaan ihram atau melakukan hal-hal yang bertentangan, ingat-ingat ihram. Insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita berangkatlah. Sampai kita kemana tadi? Dalam perjalanan Madinah. Memperbanyak talbiyah. Kalau sudah niat berangkat tadi dari Bir Ali berangkat ini kan panjang perjalanannya. Kita naik bus butuh waktu 5-6 jam. 5-6 jam sampai di sana. Silakan banyak zikir, banyak berdoa, banyak berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau khataman Quran silakan banyak-banyak baca Quran dan seterusnya. Ya harus khatam itu. Mekah Madinah itu tidak ya. Iya, harus di mujahadah itu. Insyaallah. Insyaallah. Niat aja dulu. Niat. Nah, terutama yang ini maksudnya. Terutama Riyata. Kubro Riyata. Kubro kan. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah. Insyaallah. Kalau ibu-ibu perbanyak suratul Ikhlas. Perbanyak suratul Ikhlas. Banyak suratul Ikhlas. Nggih. Masyaallah tabarakallah. Ustaz, kalau mau umroh kedua niatnya membuat siapa? Oh boleh. Kita belum selesai nih. Nanti selesai umroh kita baru kita umroh badal atau umrohkan orang lain. Kita masih di perjalanan sampai di Mekah dengan memperbanyak talbiyah. Sampai di Mekah insyaallah maka mengatur ini kunci kamar dan sebagainya. Kemudian makan persiapan untuk bersama-sama menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah menyelesaikan ibadah umrohnya tawaf, sa'i dan tahallul. Maka selalu kita ingatkan kepada jamaah untuk harus ke kamar mandi. Harus ke kamar mandi dulu. Harus biar tidak ada rasa buang air kecil, buang saja. Nanti kalau masuk kamar mandi mesti akan ada keluar. Menghindari nanti dalam perjalanan ibu-ibu minta ribet nanti kalau di jalan. Insyaallah. Jadi kita minta silakan ibu-ibu masuk kamar masing-masing untuk buang air kecil dan sebagainya. Persiapan supaya nanti jangan sampai di jalan nanti minta untuk ke kamar mandi susah ribet nanti. Karena kita rombongan. Nah,
gitu. Insyaallah nggih. Maka kita turun berangkat bersama-sama menuju ke Masjidil Haram dengan bertalbiyah. Talbiyah. Talbiyah ini waktunya sampai kita mau tawaf baru selesai talbiyah. Ya. Sampai kita kemudian masuk ke pelataran Ka'bah, baru kita ke pojok Hajarul Aswad. Di sana kita bersama-sama, artinya niat apa? Niat tawaf umrah. Niat ini sunat, tidak wajib karena masuk dalam niat umrah. Tidak kita niat sah juga umrah kita. Jadi niat tawaf umrah 7 kali. Jadi niat itu misalnya Hajarul Aswad, sunnahnya kan mencium Hajarul Aswad. Rasulullah setiap putaran mencium Hajarul Aswad. Jadi kita tidak mampu menciumnya, maka kita ganti dengan istirahat. Sebetulnya kalau bisa dipegang kita pegang, tapi tidak sulit. Kita pegang, kita cium tangan kita. Atau pakai tongkat kena dicium, agak ribet juga. Maka kita ganti dengan istilah Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Jadi niat melaksanakan tawaf aku sengaja tawaf umrah 7 putaran karena Allah Ta'ala. Bismillah Allahu Akbar. Jangan berbunyi, jangan. Ya, Allahu Akbar. Nah, habis ini kemudian langsung artinya kita baca salawat, baca doa tawaf. Ketika nanti karena kita rombongan sama-sama, saya diam baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini bacaan yang paling afdal yang dibaca ketika tawaf. Tidak ada bacaan yang wajib tawaf ini. Hanya saja anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam manasik yang kita baca, buku manasik ini tidak mesti harus tertib seperti itu. Mau dibalik juga tidak masalah, tidak ada kekurangan dan kelebihan. Insyaallah ya. Insyaallah. Jangan ragu, jangan ini. Ini bukan bacaan sholat, tidak. Ya, yang dibaca harus ini pertama ini tidak. Jadi kalau bacaan ini istilahnya doa. Hanya saja setelah kita mutar ini di rukun Yamani ada anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza marartum birruknil yamani. Kalau kalian melintas ke rukun Yamani ini, jangan lupa untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Saya sering kali tambahkan dengan doa Nabi Ibrahim di sana untuk mendoakan anak-anak kita, orang tua kita. Jadi coba ikuti Bapak Ibu gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Sering kita tambahkan setelah Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya dihijir rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Selanjutnya putaran pertama, kedua, ketiga. Untuk kita laki-laki jangan lupa sunat ittiba seperti ini ketika tawaf. Okay? Dan sunat 3 putaran pertama yang laki ini. Ya. Gerak. Laki-laki 3 putaran pertama. 4 putaran berikutnya jalan biasa. Insyaallah. Alhamdulillah. Supaya diingatkan besok. Putaran pertama, kedua. Jadi pertama syarat tawaf itu adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Suci daripada hadas kecil dan besar. Itu sholat ya Ustaz? Iya, seperti salat. Suci daripada najis. Badan kita
pakaian kita, tempat yang kita lalui. Mulai tawafnya dari Hajarul Aswad. Ka'bah selalu di sebelah kiri kita. Ka'bah selalu di sebelah kiri kita ketika tawaf. Tidak boleh kita muter-muter itu. Ya. Jadi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Insyaallah. Insyaallah. Terus tawaf kita dari dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf dari luar masjid. Walaupun full. Dari luar tidak boleh. Harus dari dalam masjid. Yang berikutnya harus tawaf kita dari luar Ka'bah, bukan dari dalam Ka'bah. Hijr Ismail termasuk Ka'bah, tidak boleh melintas di situ ketika tawaf. Bahkan pegang tangan kita pun ke Ka'bah sambil berjalan, itu seolah-olah ada bagian anggota badan kita masuk dalam Ka'bah. Pegang Hijr Ismail sambil tawaf jalan, ini bagian daripada Ka'bah. Tangan kita masuk dalam Ka'bah. Jadi dikhawatirkan tawafnya itu menjadi tidak sah. Nauzubillahi. Gimana insyaallah? Insyaallah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran dengan sempurna. Salat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah, habis itu berdoa masing-masing, mohon kepada Allah ya dimudahkan sebagaimana kita dimudahkan menuju Baitullah. Mohon keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita dimudahkan pula oleh Allah untuk datang ke Baitullah. Insyaallah nggih? Insyaallah. Jadi kemudian kita minum zam-zam dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ada yang ditanyakan. Tinggal nanti sa'i misalnya. Habis ini kemudian sa'i. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Fatihah qul ya ayyuhal. Fatihah qul huwallahu ahad. Jadi Ka'bah ini Bapak Ibu sekalian, dia punya magnet. Magnet untuk orang beriman. Gak ada yang ngantuk ya. 24 jam. Ka'bah nggak ada. Subhanallah. Orang kadang-kadang tidak terasa. Dia meneteskan air mata menangis. Meneteskan air mata dengan beribadah itu. Ada rasa subhanallah, magnet yang namanya Ka'bah ini sangat luar biasa. Yang susah untuk diterjemahkan kata para ulama. Kata para ulama. Itulah Baitullah. Ya. Subhanallah. Al-Musyarraf. Kalau suami istri Kenapa? pegangan gitu saling menjaga itu gimana kalau kita? Ya sebaiknya dihindari. Nanti perempuan sama perempuan, laki sama-sama laki. Walaupun kita wudhu nanti, wudhu sebelum tawaf, wudhu sempurna. Wudhu apa? Sempurna. Gimana wudhu sempurna? Kayak gitu. Wudhu sempurna sebetulnya dari sini. Sekarang ini membiasakan diri kita wudhu sempurna. Wudhu sempurna itu kita berkumur. Istinsyaq, masukkan air. Diisap, pura ya. Keluarkan. Kemudian membasuh muka dari mulai sini, dari kena ini sampai sini semuanya ini ya dikokok semuanya. Ketika basuh tangan, ketika menyapu kepala jangan begini-gini aja, tapi kita basahkan tangan sempurna ya. Kalau rambutnya bisa bolak-balik karena pendek, bisa ke depan lagi ya, bisa ke depan. Ini namanya wudhu sempurna. Kalau wudhu begini tidak bisa. Kalau bersentuhan laki perempuan harus batal. Harus batal. Jadi ketika menyapu kepala, basahkan tangan. Gimana insyaallah? Ya, harus duduk seperti ini, biasakan diri. Ini sunnah. Wudu menyapu kepala semua. Ketika kita sudah wudu sempurna, nanti kita ketemu sama kebetulan bersentuhan laki perempuan, tidak batal wudu. Tidak batal wudu kita karena udah wudu sempurna. Karena imam yang 4 ini, ada imam mazhab 4 mazhab ya. Namanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini, 3 imam yang pertama yang paling longgar, yang paling tua Imam Abu Hanifah. Bersentuhan tidak batal, berpelukan sama suami istri tidak batal selama tidak
melakukan hubungan suami istri. Agak longgar. Iya. Agak longgar sekali. Longgar ya? Iya. Longgar sekali. Imam Syafi'i bersentuhan laki perempuan batal meskipun perempuannya sudah usianya 300 tahun. Tulangnya saja sentuhan batal. Siapa itu? Imam Syafi'i. Sangat ihtiyat. Ini agak seret, terlalu seret. Imam yang dua tengah-tengah, Imam Ahmad bin Hanbal, imam orang Mekah Madinah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu, batal. Bersentuhan tidak ada, tidak batal. Nah ini dia yang digunakan. Tapi harus kita wudhu sempurna wudhunya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Hambali Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i. Ini gurunya, muridnya beda dengan Imam Syafi'i pendapatnya. Insyaallah. Insyaallah. Artinya kalau ada nafsu mesti kalau tidak ada nafsu tidak tapi wudu sempurna. Gimana? Yazid? Ya. Jadi perempuan nanti sama perempuan, laki sama laki. Toh suatu ketika tidak sengaja saya pegang begini, tidak batal. Tidak batal. Gimana insyaallah? Alhamdulillah. Selanjutnya, lanjut. Masih kuat? Lanjut. Harus kuat. Ya. Selesai salat sunat atau berdoa masing-masing jamaah, mohon kepada Allah seperti doa yang tadi ya. Jadi mohon jangan hanya kita yang diundang oleh Allah, ada keluarga anak-anak kita. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datangkan apa kerinduan, apa hajat kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berdoa itu jangan lihat keadaan kita. Jangan melihat keadaan kita tidak punya apa-apa terus kita malu untuk berdoa minta itu. Jangan, lihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ya, ud'uallahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah, yakin Allah mengabulkan doa kita. Jangan berdoa mengandalkan apa yang ada di tangan kita dah. Berdoalah yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah? Insyaallah. Jadi selanjutnya maka kita minum air zam-zam dan berangkat menuju ke sa'i, ke mas'a. Ya? Menuju ke mas'a. Kita rukun daripada umroh ini sa'i. Ya. Jadi sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah mulainya, maka di sana kita berdoa dulu, baru kemudian niat sa'i umroh 7 kali karena Allah Ta'ala. Walaupun tidak niat sudah sah karena masuk dalam niat umrah tadi di Bir'an. Insyaallah. Kita berdoa, jalan, zikir dan seterusnya. Nanti ketika ada pilar hijau, Bapak Ibu sekalian, maka di pilar hijau kita membaca doa Rabbighfir warham sampai seterusnya. Sekarang ikuti ya. Jadi nanti pilar hijau itu laki-laki dia lari kecil, yang laki-laki. Ya. Kemudian yang perempuan jalan biasa. Sama cepatnya lari yang begini yang laki-laki dengan jalan biasanya perempuan. Insyaallah. Coba kita ini melintasi pilar hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram sampai akhir pilar hijau. Habis itu jalan biasa, maka wirid yang selalu kita baca seperti tadi. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Al-Halimul Azim. Al-Halimul Azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ربنا ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ربنا ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم mungkin bisa dituliskan ya ditulis maksudnya bisa kayak lembaran nanti. Ditulis di lembar besok dibagiin ya. Bisa dibagiin supaya Besok ya. Karena ini setiap putaran itu kita baca ini wiridnya Zan ini dibawa ke rumah yang bersamping. Bagus sekali artinya untuk dijadikan wirid. Ya, jadikan zikir. Ada dalam hadis kalimat yang tadi pertama, la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbuna wa rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ini orang baca doa ini tidak perlu dia minta apa hajatnya, Allah tahu apa yang diinginkan, dia dikabulkan oleh Allah. pada saat Hah? apa tadi sa'i. Ya, kita bacanya ketika sa'i. Cuman ini doa bukan untuk sa'i, dan cuma kapan saja gitu. Tadi itu Nah, itu memudahkan aja. Dikit. Iya. malam dibuatin besok dibagiin. Iya. Supaya nanti bisa jadi wiridnya. Jadi bacaannya. Ya. Jadi kalau berdoa dengan kalimat ini tidak perlu apa yang disampaikan keinginannya Allah kabulkan kan. Masya Allah. Insya Allah. Putaran pertama dari Bukit Sofa ke dari Sofa ke Marwah 1. Nanti dari Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari Sofa berakhir di Marwah. Habis di Marwah kita berdoa, lalu kemudian tahallul. Jadi kalau sudah tahallul maka selesai sudah, artinya rangkaian rukun-rukun ibadah umrah yang kita lakukan. Gimana insyaallah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah tahallul berarti selesai rangkaian ibadah umrah. Dimulai dari tawaf, niat dari Jibir Ali, kemudian tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian sa'i antara Bukit Sofa dan kemudian tahallul, dan usahakan tahallul itu dihabiskan rambutnya. Sholat sunnah dulu ya. Sholat Sa'i, nggak ada. tawaf. Tadi sudah. Udah. Habis tawaf itu sholat sunnah. Habis tawaf sholat sunnah tawaf. Sudah tadi. Kemudian sa'i. Sa'i itu kemudian tahallul ini usahakan supaya dihabiskan rambutnya. Ya, dibotakin. Karena 3 kali mendapatkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jangan kalau tidak dikasih nanti kasih tahu saya. Ya. Tambah ganteng. Iya. Jadi Tambah bersinar ya Ustaz.
tambah bersinar. Mesti cahaya keluar nanti. Cahaya ke mukanya keluar nanti kalau udah luar biasa. Iya. Insya Allah kan banyak sekali rambut akan ini dan semua setiap rambut itu ada kebaikan. Karena doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Doa 3 kali didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dahulu saya haji sama pejabat-pejabat dulu sana, pejabat ada bupati, ada pejabat gitu. Ada salah seorang tentara bilang, ayo bapak-bapak kita habiskan rambut haram ini katanya. Kita habiskan rambut haram ini biar tumbuh nanti rambut yang halal yang baik untuk membuat ketaatan kepada kita. Kata mereka itu. Ya, sama-sama pejabatnya ngomong gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Silahkan, mungkin ada yang disampaikan. Ini sudah perjalanan umrah kita yang pertama. Silakan Pak. Ini apa? Ada jadwal yang perempuan City Tour di Madinah. Besok kita ngumpul Ya? besok. Besok kumpul jam 13.45 SD. Terbang Kita itu ngumpul jam tuh. berapa di terminal berapa? Tapi ini kita berangkat bareng. Kan ada yang Pak Ibu berangkat bareng Ibu sini apa ketemu di bandara aja? Ketemu di bandara, mau bareng ketemu di bandara ya? Bandara terminal. Oh, ya. Terminal 3. Kita tekan 13.45 ya. Kita Terima kasih, 13.45. pesawat. Tapi Kalau kan itu pesawat jam jam 1 ya, iya, kita kenapa ngumpul jam jam 4? 10. Hah? Kita ada Iya, jam jam 9. 4 enggak? Iya iya, kalau jam 10 paling ini. Paling telat jam 10. Jam 10 soalnya proses. Jam 10 sampai bandara. Iya, jam 10 dari bandara. Kan 4 jam 13.45 jadi 9. Jam 9 nyampe di bandara. Iya deh. 9. Aku nggak pernah. Ya paling lambat gitu jam 9. Jam 9. Kita ketemunya di terminal Di Terminal 3. 3. Gate 2 ya. Kita janjian di itu aja ya. Biasa di depan apa Sate Senayan itu ya. Ya, di situ. Ya udah, nanti ya. Di situ. Di nanti di itu di sekarang. Besok jam 9 sampai di terminal 3 di apa tadi gate ini dicari restoran masuk ke dalam Sate Senayan. Ini kan ziarah Madinah 25 September hari Kamis. Kamis iya. Kemarin itu karena kan kita takut capek. Baru sampai malam besoknya. Ziarah, berapa? Nggak apa-apa, sehat semuanya sama Tapi sehat. kemarin dari syarikahnya itu Ya terserah aja sih. hari Jumat Oh, setelah jalan sholat ya? Jumat. Ziarahnya. Iya, Nggak benar. apa-apa. Ya, Iya. Kalau enggak kalau mau habis asar katanya. Jadi sholat maghribnya di Kuba, Isa udah balik lagi ke situ. Aku terjadi habis zuhur sih enak lah. habis Jumat. Kalau lebih bagus ya sore, Sore habis asar. habis asar. Jadi langsung ke jadi sholat terserah ya teman. Iya. Ziarah kota Madinah kan ini Iya. sebentar gitu kan. Ziarahnya hari itu juga. Hari maksudnya hari Jumat. Ziarahnya. Iya. Oh iya pagi ziarahnya. Lebih bagus habis asar. Ya, makanya pagi dia nggak bisa. Iya. Biasanya jalanan pada tutup tuh Terus hari Jumat. Jadi biasanya kalau nggak habis zuhur habis asar kan. apanya? Ziarah. Ziarahnya. Oh ziarahnya ya. Ziarah Iya. kemana? Madinah kota City Madinah. Oh Tour. positif turnya. Oh sore kan? Enak City Tour sore. Madinah akan sore. Nggak tahu Ustaz. Tidak mepet waktunya itu? Bisa Kan? deh. Makanya apa nggak habis zuhur? Nah, kemarin di sini kan Kamis. Iya. Kemarin tuh kan dikasih tahu. Jadi si bisnya itu biasanya di hari Jumat mau apa enggak gitu kan. Kalau habis sholat Jumat nanti kita tersusu-susu ya belum pada makan. Iya, makan. Nanti iya. buruan ya. Asar juga kelolosan nanti. Waktu asarnya. Asar habis sholat asar langsung. Kenapa nggak di Kamis aja? Hah? Kamis nggak apa-apa. Coba dinego karena Lebih Jumat aman itu- sih Kamis itu. Jumat Ya, kalau itu kan memang hari parah. itu ya serba kepotong sama sholat Jumat. Iya. Kamis aja nggak apa-apa. Pagi. Kamis Pagi bebas, Jumat nggak bisa Kamis. dia? Jumat Hari bisanya Kamis di sini siang. tuh. Oh siap. Mau siang apa mau habis Atau mau asar? pagi. Gimana? Kalau mau pagi Jumat pagi. Ah, ikan jam. Berarti kan kedua akhirnya nanti banyak maghrib mau Jumatan gitu. Yang Jumat Mana pagi. Bapak Ibu besok Jumat jangan pagi sampai disikat-sikat sampai aja tak pagi takut saja ya, berangkatnya barang-barang pagi semua sekali. sudah Iya. Dan habis makan pagi. enggak selama-lama bisa jam 10 udah nyampe di ini kalau memang pagi sekali.
Hari Jumat. Pagi sekali. Oh iya. Lebih aman sih. Daripada siang itu kayaknya takut nanti asar kelolosan. Kalau orang Kemarin itu yang terobos di juara itu juga. nanti kalau kemis asam pergi kaget ya. Kalau Jumat Cuman belum menikmati Madinah disuruh pergi. Masa biar menikmati di situ seharian di Yang penting bisa sholat Jumat ya Ustaz. Jam 10 udah balik. Bisa sholat Jumat. Bisa jam 10 bisa. ya. Jadi jam 6 setelah Kita sholat sarapan hari langsung. Jumat kan Iya. bisa ke Jadi sholat Quran ya. duanya di Ke- rumah. Iya. ke apa ini tempat Ya. bikin Quran itu. Apa? percetakan Percetakan. Al-Quran. Percetakan Al-Quran? Kan Percetakan. hari Jumat tuh kan. Kalau Jumat itu Sering tutup itu, dia sering tutup. Kadang bulan Jumat kan. Bukan Jumat bukanya. Hah? Percetakan Quran. Kalau Jumat itu Ada juga. Terus apa lagi? Bacain itu. Kita nggak ada masuk situ nanti. swimming list. Nggak ada. Masuk percetakan. Ah. Tergantung ininya. Gantung. Levelnya. Besok Iya. pakai apa? Batik razek. Mungkin telat kita kalau Jumatan mau ke Udah sana. pada jahit Kalau semua nggak dia. bisa. Jumat Tidak bisa, tidak bisa. Jam 10 Kita yang tidak bisa. Ya, Susah. kitanya waktunya. Kita yang waktunya ke masjidnya susah nanti. Pasti jalanan banyak itu tuh. Tapi hari apa yang bisa ke sana kitanya? Untuk percetakan Quran. Ya, nanti dilihat. Ya kalau mau hari Kamis gitu. Nyewa. Quran. Cuma 15 orang gitu. Iya. Udah banyak cepat ya. Jadi lihat buka apa enggak gitu kan. Udah bukan 15-nya yang itu. Orang yang ngantri itu yang lain. Ya nggak Ngantrinya. apa-apa kalau nggak memungkinkan. Iya. Yang penting kita mengejar banyak ibadah. Ibadah di Jumat itu di masjid itu, Iya, ya. bukan ini enggak. Kalau emang memungkinkan, kalau enggak nggak usah. Kemudian ada ibadah yang khusus hari Jumat itu Bapak-bapak sekalian. Ini hadis sahih, nilainya sangat besar sekali. Kalau hari Jumat itu kita mandi Jumat ya, mandi Jumat, tatahar, lalu kemudian berwangi-wangian, pakai baju yang baru, artinya baru itu maksudnya belum dipakai sebelumnya, pakaian yang baru gitu kita pakai, berwangi-wangian, berangkat ke masjid dengan penuh khudu', lalu salat sunnah tahiyatul masjid. Habis salat sunnah tahiyatul masjid di masjid, maka baca suratul kahfi. Surat apa? Kita baca Al-Fi. Surat kahfi. Baca suratul kahfi. Habis itu kemudian ada waktu ya zikir, ya salawat, banyak salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai khatib naik mimbar mendengarkan khutbah dengan sesama sampai selesai Jumat. Itu nilai ibadahnya sama dengan orang yang qiyamul lail setahun, tahajud setahun, puasa setahun penuh. Yang baca surat Al-Kahfi. Yang tadi rangkaian tadi itu ikut rangkaian tadi. Mandi dulu di rumah Iya. sebelum berangkat, Iya. berwangi-wangian, pakaian yang belum dipakai katakanlah, bukan baru beli enggak, baru Baju sudah bersih, di iya. ya, Bukan baju bersih. yang kemarin Iya. gitu, baju bersih. Pakaian yang bersih yang baru dipakai. Pas mau berangkat Kemudian tahajud lah ya ya, pas berangkat ke masjid. berangkat ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu kemudian baca suratul kahfi, kemudian baca banyak bersolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dan sebagainya, lalu mendengarkan khutbah dengan sesama. Iya. Itu nanti selesai Jumatnya pahalanya seperti qiyamul lail 1 tahun dan puasa setahun penuh nilai ibadahnya. Masya Allah tabarakallah. Itu kan sangat besar sekali. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan bisa hatam Quran semuanya Mudah-mudahan. jamaahnya. Ya Allah, harus banyak sering-sering di masjid kalau ini. Iya, jadi banyak di masjid ya, nggak ada belanja. Belanja ntar dikoordinir, ya Tuhan guru ya. Cari waktu efisien belanja sedikit waktunya tapi banyak belanjanya. Tapi enggak banyak. Tapi insya Allah kita antar aja ke toko yang biasa langganan Iya. kan.
nanti kita antar ke toko mesa langganan. Nggak banyak jalan-jalannya gitu. Banyak di masjid, banyak di masjid. Jadi terarah. Ini mungkin akan dikasih tahu Iya. ilmu nulisnya itu ya Bu ya. Iya. Ini kan jadinya kan triple semua. Iya. Rezeki Oh ya. ya, masya Allah. Kita bayar 4 tapi rezeki sekamar bertiga. Tiga, iya. Alhamdulillah, nih hebat Pak Raden. Karena ya untuk triple pertama Bu Rini, Mm-mm. Bu Rahmani, sama Iya. Bu Anik. Oh iya. Yang kedua, triple kedua Ibu Gera, Hosanah sama Bu Nuryati. Oh, bener. Triple ketiga Pak Herman, Pak Triatman, Iya, sama Riyati. kita kenalan. Orang sini semua. Iya. Masalahnya kan udah di booking tadi Iya. kan. Iya. Kalau misalkan ini dikurangi perempuan lah. Saya pikir tadinya Ibu Gera sama Pak Yazid nus kamar berdua gitu. Jadi biar inilah. Tapi ternyata enggak, kata Malik enggak, katanya berempat, ya udah kasih triple aja. Iya. jadinya. Yang ketiga Tuan Guru Pak Yazid. Kalau saya sih tentatif lah. Nanti ada Mutawib kan masuk ke situ. Mutawib juga bisa saya masukin nanti di sini. Biasanya kalau Bisa di apa? di Grand Plaza itu biasanya kadang-kadang saya selalu minta buka kunci dulu sebelum saya masuk gitu. Oh ternyata bednya 4 nih, berarti Mutawib bisa taruh situ gitu kan. Iya. Iya. Biasanya begitu, jadi bisa Jadi masuk. atur nanti. Mutawib 2 tuh bisa masuk di triple pertama atau Iya. triple ketiga gitu. Iya. Iya, iya. Yang laki-laki semua. Yang triple keempat Pak Mulyadi, Tiatin sama Pak Ismail. Jadi 5 kamar semua triple. Kalau di badan kalau yang di Maison Almakom jelas biasanya suka bednya 4. Iya. Tapi kalau di Grand Plaza itu ada yang 4, ada yang 3. Ini hotelnya yang nanjak itu kan? Iya, Ya. jadi Iya. gitu. Selalu di situ saya. Selalu di situ ya. Kemarin di sana ya? Iya. Biasanya juga di situ. Itu enak sih makanannya Indonesia banget juga. Karena Iya lobbynya kan? besar. Iya, iya, iya. Bulan apa itu Oktober situ juga. Iya. Malik juga Desember situ. Iya, iya, itu hotel orang Indonesia. Dari Indonesia. Nyaman. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah sih karena 15 ya, jadi mudah-mudahan bisa selalu bersama kita semuanya. Jadi jangan merasa nanti ada yang gimana, nanti saling bareng kita sama Tuhan Guru juga. Iya. Ini pertama saya pakai bajunya bagaimana nih? Buat besok seluruh jamaah memakai batik Razaikur yang kita kasih yang dijahit, yang bapak-bapak udah kan, nah ibu udah jahit kan, kerudungnya ya kita hitam aja disamakan. Nah di dalam tas koper kecil usahakan ada 1 setel baju aja, khawatir nanti nyampe di Madinah nunggu tas koper gedenya belum datang, jadi kita bisa kan tas koper selalu kita tenteng itu, Iya. yang kecil. Pakaian ganti Pakaian di ganti. jinjingan. Kalau bapak-bapak misalnya pakai sepatu, sendal ada di jas jinjingan itu. Tas tenteng kecil itu. Ada sendal untuk pakai ganti. Jadi Kalau bisa memang pakai sepatu. pakai Kalau pakai sendal aja. dari sini ya sekalian enggak apa-apa. Sendal yang tuh. terbuka ya, tapi misalnya mau sendal apa aja kelihatan ya kan yang terbuka. Iya, kelihatan depan Jadi atau biasa belakang. kepake terus selama. Bisa. Dan besok kan belum ada ikram, jadi masih boleh pakai kaos kaki, bawa jaket Iya. ya. Karena kan Iya. pesawat itu kita 9 jam. Nah buat yang pertama kali naik pesawat jangan pernah sungkan, jangan pernah malu. Datang misalnya ke saya, Bu Rini saya mau pakai toilet ini, nanti saya juga akan ajarin training toiletnya sih seperti apa yang perlu dipencet apa-apa gitu ya. Iya, iya. Intinya kita di sini keluarga jangan merasa nggak enak, lapor aja. Ya dan jangan nahan kencing Oh apa. iya kamu. Kalau di pesawat itu enggak berani kencing dan nahan jadi penyakit. Jadi kalau mau buang air saja. Besok berangkat jam 9 ke keluarga mau ikut juga pada bisa. Kalau kan Bisa. belum boleh keluarga misalnya mau nganterin kan di di bandaranya masih boleh kan, yang nggak boleh masuk setelah itu kan kita mulai masuk ke ke imigrasi kan. Nah itu baru kita udah harus dilepas. Pastikan seluruh sampo, minyak wangi, gunting di koper besar. Kalau di koper besar tuh nggak ada pemeriksaan, tapi kalau di koper kecil itu nggak boleh ada odol, nggak boleh ada sabun, nggak boleh, hanya baju itu aja lah sama buku-buku kalau mau dibawa Al-Quran itu boleh. Jangan sampai bawa power bank di koper besar. Hah? Power bank jangan di koper besar. Oh power bank juga nggak boleh. Nggak boleh di koper besar. Oh iya iya. Dia boleh di koper kecil. Ada power bank, Pak? Nggak ada. Cuma cajiran aja. Cuma charger doang.
Ada yang mau ditanya, Bapak, Ibu? Besok Uh-uh. punya jam. Kalau yang bareng sama saya di sini, kita berangkat jam berapa, Bang Sandy? Jam 8, artinya kita dari sini semua. Jam 8 aja ya, gitu. Jam 8 sudah standby di sini. Iya, kan kita ini bareng kita semua nih, Ustaz. Iya, Nah, betul. ini dalam keluarga besar kita semua. Jam 8 kan kita semua di sini ya. Koper nanti kan dibawa pakai mobil losbak. Nah, kita mobil udah saya siapin. Saya ketemu di bandara sih. Oh, ada. Ya udah, alhamdulillah bawa se-RW loh. Diiring se-RT, se-RW, selurah ini. Alhamdulillah. Ini yang berangkat perkenalkan Ustaz Pak siapa? Bapaknya Bu Ninis. Siapa namanya? Priyatman. Bapak Priyatman. Ini bapaknya Bu Ninis. Iya, iya. Mertuanya Pak Rahmat Pohan. Iya. Nah, terus sebelahnya Pak Tri yang udah berapa? Udah 10 tahun lebih lah bergabung di saya. Ini yang trali ya. Nah, ini Oh, semua hasil Mas. karyanya Pak Tri. Iya, iya. Ini dadakan. Nah, sebelahnya lagi Pak Mail. Pak Mail yang apa? Aluminium. Nah, kaca-kaca semua. Iya, iya. Tikusan. Nah, ini Pak siapa? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ya ini. Istrinya muridnya Ustadz Triate. Oh. Ustadz Triate ini mencetak ustazah. Jadi ini ustazah sekarang diminta kampung di belakang tuh kalau baca Yasin, didikannya Oh. Yasin dari Ustadz Triate. Oh, alhamdulillah. Ini suami istri sama ustazah Nur. Nah, ini terus mama sama Biani ini alhamdulillah kan yang suaminya ikut kerja. Nah, Ya. Biani tukang masak kita nih Ya, ya. berangkat alhamdulillah. Alhamdulillah. Herman. Ya mudah-mudahan nanti paket berikutnya lagi November ya Ustaz. Iya, insyaallah. November, Oktober. Oktober kan Apa Tuan Guru. Desember? Nanti Tuan Guru kan berangkat Oktober. Tuan Guru berangkat Oktober, Tuan Guru berangkat Desember. Desember enggak? tanggal 9. Desember enggak? Enggak ikut. Kenapa? Enggak ikut. Mari punya itu sama Tuan Guru izin. Ya November 20-an dah. Ini paketnya lagi entar 22. Tadinya aku pikir mau disatuin, aku udah booking 9 Desember dengan Saudi dari Madinah lagi. Oh, Kalau Tuan Guru nggak dibawa sama Malik, Tuan Guru bawa sama kita gitu. Jadi baru ketemu juga nanti. oh jadi Desember. Enggak apa-apa kalau memang. Ya? Iya. Udah kalau gitu kita tutup 9 ya? ya. Ambil salat berjamaah itu. Aku izin. Iya. Tapi kan Ayo bukan. Ustaz Priyata ditutup dulu. Mudah-mudahan dan doa semoga umroh mabrur semua sehat lancar semua ibadah kita. Ya Ustaz Priyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan penjelasan tentang manasik umroh dan akan kita berangkat besok. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat kita pahami dan bermanfaat. Amin. Dan semoga perjalanan umroh kita mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya Allah. Mari kita tutup manasik umroh kita ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Dr. Aziz Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك أن تسهل بلوغنا إلى بلدك الحرام لدائما نسأل الحج والعمرة ولزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل اللهم أن تجعل عمرة مبرورة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا تجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما ولا تدع فينا الشقيم اللهم ارزقنا الصحة والسلام والعافية اللهم ارزقنا الصحة والسلام والعافية اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على خير خلقه النبيين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin. Baik Bapak Ibu selanjutnya mau ikut sholat berjamaah kita di musola di depan ya. Silakan dimakan dulu kuenya. Ya udah sholat. Saya juga mungkin.